Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Hunter with a Scalpel? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 13 dan 14 ya. Akhirnya Jung Hyun dan Sehun berhasil dibawa ke rumah sakit. Tim Jung Hyun serta Jinwoo juga ada di rumah sakit. Setelah mengetahui keadaan Jung Hyun dan menyadari kalau Jo Kyun adalah pelakunya, tim Jung Hyun jadi marah kepada Jinwoo karena Jinwoo tidak mempercayai Jung Hyun. Malam itu, selagi Jung Hyun dan Sehun mendapatkan perawatan di rumah sakit, tim polisi bergabung untuk membahas kejadian penusukan Jung Hyun. Kepala polisi ngeke agar mereka menangkap Sehun, karena si kepala polisi nggak mau malu atas pernyataan di konferensi pers kemarin, yang menyatakan Sehun adalah pelakunya kepada publik. Tapi atasan Jung Hyun juga ngeke, kalau orang yang harusnya mereka tangkap itu Jo Kyun. Pada saat yang sama, Chang Jin mendatangi mereka, dan memberitahu kepada mereka kalau Jo Kyun ternyata adalah si Godusam dalam kasus Tong Biru. Sepertinya Jo Kyun ini sudah beberapa kali ganti nama. Sedangkan di forensik, rekan Sehun mendatangi direktur forensik yang sedang bersama dengan Jung Kyung. Rekan Sehun memberitahu mereka kalau dari seluruh data yang ada, selama 3 tahun Sehun bekerja di forensik, Sehun tidak pernah melakukan kesalahan apapun, apalagi memasukkan data. Mendengar itu, direktur forensik langsung gak senang hati dan memarahi rekan Sehun tersebut. Intinya si direktur serta Jung Kyung tuh tetap mau menjadikan Sehun sebagai kambing hitam atas kesalahan yang terjadi di forensik. Keesokan harinya, Jo Kyung berada di tempat persembunyiannya, sembari mencari berita tentang Sehun di internet, tapi tidak menemukan berita apapun. Di kantor polisi, Jinwoo mendapatkan info tentang rekaman CCTV dari sebuah tos serba, di mana Sehun kemarin itu menaruh buku masa kecilnya di salah satu rak dalam tos serba tersebut. Dengan begitu, tim Jinwoo langsung bergegas mendatangi tos serba itu dan menemukan buku tersebut. Sementara itu di rumah sakit, Jung Hyun sudah melewati masa kritisnya. Hanya saja masih belum siuman. Sedangkan Sehun sudah siuman, dan Jinwoo mendatanginya untuk menginterogasi Sehun terkait hubungannya dengan Jo Kyun. Namun Sehun nggak menjawab apapun. Kemudian Jinwoo menunjukkan buku masa kecil Sehun yang ditinggalkannya di tos serba, dan menanyakan tentang masa lalu Sehun. Namun Sehun tetap diam tidak bergeming. Di tempat lain, tim Jung Hyun mendatangi sebuah tempat, menanyakan tentang Godusam dan istrinya yang bernama Jungmi. Tapi menurut kesaksian tetangga setempat, Jo Kyun bukanlah Godusam. Tetangga itu mengatakan, sebelum Jungmi menikah dengan Godusam, Jungmi nikah siri dengan Jo Kyun. Cukup lama Jungmi dan Jo Kyun hidup bersama, dengan membawa anak masing-masing. Jadi sepertinya Unso adalah putri Jungmi, sedangkan Sehun adalah putri Jo Kyun. Tetangga itu juga mengatakan kalau Jo Kyun hanya hidup sebagai parasit aja. Jadi Jungmi mendaftarkan pernikahan dengan Godusam, agar bisa lepas dari Jo Kyun. Setelah itu, Jungmi dan Godusam melarikan diri berdua aja. Nah, sejak saat itulah Jo Kyun, Unso dan Sehun jadi tinggal bersama. Kembali ke rumah sakit, Jinwoo bertanya lagi tentang Unso kepada Sehun, karena foto Unso ada di buku masa kecil Sehun, dan Unso menghilang sejak Sehun tinggal bersama dengan si biarawati. Tapi Sehun tetap tidak ingin memberitahu Jinwoo tentang semua kebenarannya. Hal ini tentu membuat Jinwoo merasa frustasi, memohon kepada Sehun agar membuka mulutnya demi menangkap pelaku sesungguhnya. Akhirnya Sehun meminta kepada Jinwoo untuk mengadakan konferensi pers. Sehun berjanji akan menceritakan semuanya di konferensi pers tersebut. Itu karena Sehun berpikir kalau Jo Kyun akan menghampirinya jika dia mengadakan konferensi pers tersebut. Akhirnya konferensi pers pun diadakan. Sehun berdiri di panggung, lalu mengatakan kalau dia kenal dengan pelaku sesungguhnya. Dan sesuai dugaan, Jo Kyun menonton konferensi pers itu dari tempat persembunyiannya. Sehun lalu mengatakan kepada pers kalau dirinya adalah putri dari Jo Kyun. Gak hanya mengakui kalau dirinya adalah putri Jo Kyun, Sehun lalu menceritakan kalau selagi kecil, dari usia 5-10 tahun, dirinya selalu membantu Jo Kyun mengurus tubuh yang telah dihabisi Jo Kyun. Sehun kecil juga gak memiliki akta kelahiran, dan tidak pernah menerima pendidikan apapun. Selagi Sehun menceritakan kisah pilunya ini, Jung Hyun sudah siuman, dan juga sedang menonton konferensi pers Sehun, dengan perasaan sedih. Pokoknya, kehidupan Sehun kecil hanyalah sebagai asisten, membantu Jo Kyun membereskan perbuatan biadabnya. Sehun juga menyebutkan seluruh aksi Jo Kyun dari tahun 2000 sampai tahun 2005 dan seluruh TKP-nya. Jo Kyun yang menonton konferensi Sehun hanya tersenyum bangga. Mungkin Jo Kyun bangga kali ya. Putrinya masih ingat playdate yang mereka lakukan berdua. Super ngeri sih manusia satu ini. Kemudian Sehun mengakui kalau demi ambisinya menangkap Jo Kyun, Sehun telah membuat laporan palsu forensik, sehingga mengganggu arah penyelidikan. Sampai akhirnya, Jung Hyun diserang oleh Jo Kyun. Dengan hati hancur dan penuh penyesalan, Sehun meminta maaf secara tulus. Sehun mengakhiri pidatonya dengan memohon kepada publik untuk menyelamatkan Sehun, karena Sehun gak kepengen korban seperti dirinya.
Setelah konferensi pers itu, seluruh tim Jung Hyun mendatangi Jung Hyun ke rumah sakit dengan perasaan bersyukur melihat Jung Hyun yang sudah kembali siuman. Mereka lalu membahas tentang konferensi pers Sehun. Jung Hyun berkata kalau Sehun beneran tulus tentang menyelamatkan Sehun. Karena kemarin saat di apotik, Jung Hyun melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Sehun ingin menyelamatkan gadis kecil itu. Keesokan paginya, Jinwoo kembali menginterogasi Sehun terkait pidatonya kemarin malam. Jinwoo menuntut bukti untuk mendukung perkataan Sehun. Sehun mengatakan kalau Jinwoo bisa mencari truk putih Jokyun. Karena di dalam truk itu, Jokyun biasanya melakukan pekerjaannya. Kemudian, Sehun mengunjungi Jung Hyun ke kamarnya. Dengan khawatir menanyakan keadaannya. Jung Hyun berkata dirinya baik-baik saja. Dan lebih mengkhawatirkan Sehun karena jari-jari Sehun yang sudah hilang. Akibat dipotong oleh Jokyun. Namun Sehun sudah menerima keadaannya itu. Dia hanya ingin menyelamatkan Sehun. Sehun juga mengatakan kalau jam tangan SOS yang sebelumnya Jung Hyun berikan kepadanya, sudah Sehun berikan kepada Sehun. Sehun lalu melihat buku masa kecilnya yang ada di meja Jung Hyun. Sehun lalu menceritakan kalau dulu dirinya sangat bahagia saat bisa bermain dan belajar bersama Unso. Namun suatu hari saat Sehun berulang tahun yang ke-10, Unso nggak sengaja melihat pekerjaan dinas Sehun di truk Jokyun. Karena itulah Unso mengajak Sehun kabur. Tapi pada akhirnya Unso pun tidak selamat. Sehun lalu mengubur Unso dan pingsan di samping kuburannya. Kemudian seorang pendaki gunung menemukan Sehun, lalu membawa Sehun ke biarawati itu. Begitulah cerita bagaimana Sehun bisa lepas dari Jokyun. Setelah mendengarkan cerita itu, Jung Hyun berkata agar kali ini Sehun nggak boleh bertindak sendirian lagi. Karena Jung Hyun akan menemani Sehun melalui hal ini. Sedangkan di tempat lain, Sehun lagi sendirian di rumah. Dia lalu mencoba mencari casan untuk ngecas jam tangan SOS yang Sehun berikan kepadanya. Sementara itu, Jokyun sudah berada di rumah sakit tempat Sehun dirawat. Dan sekarang, Jokyun sedang menyamar menjadi seorang dokter. Jokyun menghampiri Sehun dan membisikkan kepadanya agar Sehun mengikutinya. Dengan perlahan, Sehun pun menemui Jokyun. Sehun lalu bertanya di mana Sehun. Jokyun hanya menyuruh agar Sehun pergi bersamanya. Karena kalau enggak, Jokyun mengancam akan menghabisi Sehun dan si biarawati itu. Namun pada saat yang sama, seorang petugas polisi menemukan Sehun. Karena itulah Jokyun pun pergi dari sana tanpa ketahuan oleh si petugas. Saat Jokyun sedang melarikan diri dari rumah sakit, seorang wartawan melihat Jokyun dan diam-diam memututi mobil Jokyun. Sedangkan di kantor polisi, seluruh tim bergegas mencari truk putih milik Jokyun yang Sehun sebutkan sebelumnya. Dan waktu mereka untuk menangkap Jokyun hanyalah 72 jam dari sekarang. Sementara itu, si wartawan akhirnya kehilangan jejak Jokyun. Tapi tiba-tiba dia melihat Sehun yang sedang berjalan pulang ke rumahnya dari Toserba. Dengan ambisi mendapatkan berita terkini, wartawan itu memututi Sehun. Namun setelah berhasil memututi Sehun sampai ke rumahnya, Jokyun dari belakang menyerang wartawan tersebut. Dan tentu saja, Jokyun menghabisi wartawan itu dengan mudah. Selanjutnya adalah episode terakhir dari drama ini. Apakah Sehun dan tim polisi berhasil menangkap Jokyun? Mari saksikan bagaimana kisah ini akan berakhir. Sampai jumpa.